Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi pada pertemuan ke-9, yaitu tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi, yaitu kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan zaman, masyarakat, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, prinsip fleksibilitas, yaitu kurikulum harus dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi peserta didik dan potensi yang ada. Yang ketiga, prinsip kontinuitas, yaitu kurikulum harus terintegrasi secara berkesinambungan baik dari segi tujuan, isi maupun prosesnya. Yang keempat, prinsip efisiensi dan efektivitas, yaitu proses pengembangan dan pelaksanaan kurikulum harus dilakukan dengan tepat dan tidak membuang banyak waktu serta tenaga. Yang terakhir, prinsip objektivitas integral dan fungsional, yaitu prinsip pengembangan kurikulum didasarkan pada data empiris dan faktual. Lanjut, pertemuan ke-10 yaitu model-model pengembangan kurikulum. Model pertama, model Tyler merupakan pendekatan linear untuk pengembangan kurikulum yang menekankan 4 langkah utama, yaitu identifikasi tujuan umum dari sumber kebutuhan siswa, masyarakat, dan mata pelajaran. Yang kedua, model Taba, yaitu memodifikasi Tyler dengan pendekatan induktif yang melibatkan guru secara aktif dimulai dari diagnosis kebutuhan siswa. Yang tiga, model Wheeler bersifat siklus untuk memberikan umpan balik berkelanjutan mencakup penetapan tujuan, pemilihan pengalaman belajar. Yang keempat, model Beckham, yaitu bersifat administrasi Dobton dengan 5 tahap. Yang terakhir, model Olivia, sistematis dan siklus dengan 12 komponen. Lanjut pada pertemuan 11, yaitu sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia menjadi 2 periode utama. Yang pertama, kurikulum pra-kemerdekaan, yaitu pada masa Hindia Belanda, sistem pendidikan kolonial yang pada dasarnya bersikap diskriminatif dengan fokus pada pendidikan untuk kalangan tertentu. Yang kedua, kurikulum pasca kemerdekaan, latar belakang perubahan, ciri khas, yaitu latar belakang perubahan kurikulum pasca kemerdekaan didorong oleh kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. 2. Ciri khas kurikulum. Retnya pelajaran 1947, kurikulum pertama yang dibuat setelah kemerdekaan. Retnya pelajaran terurai 1952, kurikulum yang menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Retnya pendidikan 1946, fokus pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional, artistik, keterampilan, dan jasmani. Kurikulum 1968, kurikulum ini menyoroti materi yang berkorelasi antara jenjang pendidikan. Yang terakhir, kurikulum merdeka, yaitu kurikulum yang lebih fleksibel, memberikan kebebasan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Lanjut pada pertemuan ke-12, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Latar belakang perubahan kurikulum 2013 atau K13 lahir dari kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan karakter dan kemampuan kompetisi siswa secara menyeluruh. Sedangkan kurikulum merdeka muncul sebagai respon terhadap tantangan pandemi COVID-19, ketidaksesuaian K13 serta dorongan untuk memperkuat karakter dan memberi kebebasan sekolah atau guru untuk berinovasi. 2. Ciri khas kurikulum 2013 yaitu pendekatan tematik integratif SD. Yang kedua, berbasis kompetisi, pengetahuan, keterampilan, sikap. Yang terakhir, struktur lebih kaku dan terpusat. Sedangkan kurikulum merdeka yaitu fokus pada pengembangan profil pembelajaran Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, berhalak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek, penguatan profil pelajar Pancasila. Perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka yaitu kurikulum K13 yaitu terstruktur dan terpusat, sedangkan kurikulum merdeka yaitu memberikan otonomi lebih besar pada sekolah, yaitu fleksibel. Lanjut pertemuan ke-13, deep learning dan kurikulum nasional. Pengertian deep learning yaitu pendekatan pendidikan yang bertujuan memperkuat pemahaman siswa melalui proses belajar yang lebih kritis, eksploratif, dan interaktif.
kerangka pembelajaran ada 3 prinsip utama dalam pendekatan ini, yaitu meaning learning, mindful learning, dan joyful learning, pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, pengalaman belajar. Proses ini dirancang untuk membangun perjalanan berpikir siswa secara utuh. Yang keempat, prinsip pembelajaran. Meaningful learning memastikan siswa dapat menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, mindful learning melibatkan siswa secara aktif dan sadar dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, joyful learning menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan. Dimensi profil lulusan. Kurikulum ini bertujuan untuk menunjukkan 8 dimensi profil pelajar Pancasila yang mencakup keimanan dan ketakwaan, kewarganegaraan global, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian. Lanjut, pertemuan ke-14, kurikulum cinta. Kerangka pendidikan. Kurikulum cinta adalah kerangka pendidikan yang dirancang untuk mengatasi krisis kasih sayang dan empati yang terkadang kering dari nilai-nilai humanis. Kurikulum ini menekankan bahwa pendidikan tidak hanya mentransformasikan pengetahuan, tetapi juga memberikan individu yang peduli, toleran, dan berkarakter. Tema kurikulum cinta dibangun atas 5 utama yang disebut panca cinta. 1. Cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta kepada diri dan sesama. 3. Cinta kepada ilmu pengetahuan. 4. Cinta kepada lingkungan. 5. Cinta kepada bangsa dan negeri. Tujuan utama kurikulum cinta yaitu menghasilkan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas secara holistik dan tidak hanya cerdas secara kognitif. Implementasi kurikulum cinta memerlukan komitmen dari seluruh ekosistem pendidikan termasuk pimpinan sekolah, pendidik, dan staf pendukung. Lanjut pada pertemuan ke-15 yaitu evaluasi kurikulum. Pengertian evaluasi kurikulum adalah kegiatan terstruktur untuk mengumpulkan data tentang kurikulum dan menggunakan data tersebut untuk menentukan nilai, arti, dan efektivitasnya. Objek evaluasi kurikulum yaitu dapat berupa seluruh kurikulum atau komponen-komponen spesifik di dalamnya terdapat tujuan kurikulum. Langkah-langkah evaluasi kurikulum yaitu menentukan tujuan evaluasi yang jenis, terukur, dan terarah. Yang kedua, menetapkan kriteria, standar praktik, dan pertanyaan evaluatif. Yang ketiga, mengumpulkan data yang relevan tentang status kurikulum. Yang terakhir, merangkum hasil dan menarik kesimpulan dari pengambilan keputusan. Tujuan evaluasi kurikulum yaitu meningkatkan mutu program, memberikan informasi keputusan, dan memastikan relevansi. Model evaluasi kurikulum yaitu salah satunya model yang umum digunakan adalah model CIPP, Context, Input, Proses, Product. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.